A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah berkenan untuk menonton rekaman yang saya buat. Rekaman ini saya buat untuk diri saya sendiri sebetulnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Fadilah Salat, bab pentingnya salat. Dan kita sudah memasuki hadis ketiga. Hadis ketiga, An Abi Utsman radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Salman. Astagfirullahaladzim, mohon maaf saya lupa membacakan tahun. Subhanallah, mohon dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. An Abi Utsman radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Salman al-Farisi radhiyallahu anhu tahta syajaratin wa akhadha ghusnan minha yabisan fahazzahu hatta tahatta warquhu thumma qala ya Aba Utsman ala tas'aluni lima af'alu hadza qultu wa lima taf'aluhu qala hakadha fa'ala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu tahta asy-syajarati fa akhadha minha ghusnan yabisan fahazzahu hatta tahatta warquhu faqala ya Salman ala tas'aluni lima af'alu hadza faqultu wa lima taf'aluhu qala innal muslima idza tawadda'a fa ahsana wudu thumma shalla shalawatil khamsa tahattat khotayahu kama tahatta hadzal waraqu wa qala wa aqimis shalah tarafiyan nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tabrani. Dari Sayyidina Abu Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku dan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengibas-ngibaskannya hingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, hai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepadaku mengapa aku berbuat begini? Aku bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ia menjawab, beginilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya di hadapanku ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan mengibas-ngibaskannya hingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku mengapa aku berbuat begini? Aku bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Beliau bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, selanjutnya mengerjakan sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran. Beliau membacakan satu ayat yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah nasihat bagi orang-orang yang mau menerima. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Nasa'i. Faedah. Perbuatan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu yang ditunjukkannya dalam hadis di atas merupakan contoh kecil kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencintai seseorang, ia akan meniru tingkah laku orang yang dicintainya itu. Orang yang telah merasakan manisnya cinta tentu memahami hakikat ini dengan baik. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika meriwayatkan sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menirukan perbuatan beliau seperti ketika beliau menyampaikannya. Hadis-hadis tentang pentingnya salat dan ampunan dosa bagi yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya sehingga sulit untuk menyebutkan semuanya di sini. Sebelum hadis ini sudah diriwayatkan hadis-hadis mengenai hal itu. Para ulama membatasi ampunan tersebut hanya untuk dosa-dosa kecil sebagaimana telah diketahui sebelumnya. Padahal dalam beberapa hadis tidak ada pembatasan dosa kecil atau besar, tetapi disebutkan dosa-dosa tanpa ada pembatasan.
ayah saya penulis Syekh Maulana Muhammad Yahya rahmatullah alaih memberikan 2 penjelasan ketika mengajarkan bab ini. 1, melakukan dosa besar adalah sesuatu yang jauh dari diri seorang muslim. Adanya perbuatan dosa besar pada dirinya adalah perkara yang sulit terjadi. Seandainya terjadi, jiwa seorang muslim tidak akan merasa tenang sebelum ia bertaubat. Jika seseorang telah berbuat dosa besar, maka keislamannya akan menuntutnya untuk benar-benar menyesali perbuatannya, dan ia tidak akan merasa tenang sebelum ia menyucikan dirinya dengan bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil kadangkala tidak begitu diperhatikan dan dipedulikan sehingga masih menjadi tanggungannya. Dengan salat dan amal ibadah yang lain, dosa tersebut akan diampuni. Dengan salat dan amal ibadah yang lain, dosa-dosa kecil, dosa-dosa tersebut akan diampuni. 2. Seseorang yang salat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta sunnahnya berarti ia sudah bertaubat. Terdapat footnote 1, yaitu dianggap bertaubat jika dosa itu hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dosa yang berhubungan dengan manusia, ia harus meminta halal atau ia harus menyelesaikan masalah itu dengan orang tersebut sesuai dengan syariat Islam. Baik, saya ulangi. 2. Seseorang yang sholat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta sunnahnya berarti ia sudah bertobat dan beristighfar beberapa kali. Sebab di akhir bacaan tahiyat terdapat doa yang berbunyi, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsiran wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiayai diriku dengan aniaya yang banyak. Tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Hadis di atas juga menganjurkan kita untuk menyempurnakan wudu dengan memperhatikan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya adalah bersiwak. Bersiwak ialah sunnah wudu yang sering diabaikan. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dalam hadis lain dinyatakan, jagalah siwak, karena dalam siwak terdapat 10 keutamaan, yaitu 1. Membersihkan mulut, 2. Menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho, 3. Membuat setan marah, 4. Dicintai Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, 5. Menguatkan gusi, 6. Menghilangkan dahak, 7. Mewangikan mulut, 8. Menghilangkan cairan kuning yang mengganggu lambung, 9. Memperjelas penglihatan, dan 10. Menghilangkan bau mulut. Serta bersiwak adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya Allah. Diambil dari kitab Al-Munabbihat karya Ibnu Hajar Makki. Para ulama telah mengumpulkan sampai 70 kelebihan bersiwak. 70 kelebihan bersiwak. Salah satu di antaranya akan memudahkan mengucapkan syahadat ketika akan meninggal dunia. Allahu Akbar, ya Allah. Sebaliknya, menghisap candu mengandung 70 mudarat. Salah satu di antaranya akan menyebabkan lupa mengucapkan kalimat syahadat ketika akan meninggal dunia. Masih banyak pahala lain jika seseorang mengerjakan wudu dengan sempurna. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat anggota tubuh yang dibasahi air wudu akan bercahaya. Dengan cahaya itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali umatnya secara langsung. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat anggota tubuh yang dibasahi air wudu akan bercahaya. Dengan cahaya itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali umatnya secara langsung. Ya Allah, begitu luar biasanya, ya Allah. Insya Allah kita siap mengamalkannya. Insya Allah di dalam setiap wudu kita siap untuk bersiwak, kita siap untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersiwak sebelum wudu, insya Allah. Dan kita
berusaha untuk menyempurnakan wudu kita. Karena anggota tubuh yang dibasahi air wudu akan bercahaya pada hari kiamat. Dan dengan cahaya itulah baginda Nabi SAW akan mengenali umatnya. Ya Allah, akan mengenali umatnya secara langsung katanya. Ya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan tubuh kita termasuk ke dalam salah satu tubuh yang akan mengeluarkan cahaya di akhirat kelak ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita siap mengamalkan dan insyaallah kita juga siap untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ini adalah berita gembira untuk kita semua. Ini adalah berita yang sangat luar biasa yang kita terima hari ini. Jangan disia-siakan. Amalkan dan dakwahkan, sampaikan kepada orang lain agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan kelak di akhirat nanti. Insyaallah semua siap mengamalkan dan semua siap untuk menyampaikannya kepada orang lain. Terima kasih. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahil azim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.